Namanya itu Cahya Nirin bosku ya. Akun YouTube itu namanya Cahya Nirin. Nama akun YouTube-nya itu Gondrong Labanan. Namanya itu Cahya Nirin bosku ya. Akun YouTube itu namanya Cahya Nirin, dan saya terinspirasi itu ketika saya menonton videonya, itu judulnya detik-detik menuju 1 juta subscriber. Waktu saya nonton video itu, awalnya itu nggak cuma biasa aja gitu waktu saya nonton. Terus pada saat dia bilang pertama kali dia nge-YouTube itu dia pakai HP juga ya bosku ya. Terus katanya video yang pertama dia upload itu dia lagi main game Mobile Legends ya kalau nggak salah. Terus dia rekam itu layar HP-nya, terus dia upload di YouTube. Nah, dia bilang itu waktu dia upload video itu, baru satu video itu yang diupload di YouTube, dia katanya sudah mendapatkan banyak subscriber. Jadi dalam hati saya, karena menurut saya bosku, video itu menurut saya itu nggak bagi saya itu nggak istimewa ya menurut saya. Tapi video yang kayak gitu aja tuh udah dapat bisa menarik subscriber yang banyak ya. Saya bilang bukan bilang nggak bagus ya, cuman bagi saya tuh nggak begitu istimewa, karena saya bukan gaming ya. Dia itu kan seorang gaming. Itu yang saya terinspirasi itu karena video itu menurut saya itu di mata saya itu nggak begitu gitu ya, tapi dia bisa menarik subscriber yang banyak. Jadi disitu yang saya merasa terinspirasi. Saya terus menonton video itu. Dia katanya pernah on off juga bosku ya. Jadi dia pernah, maksudnya itu vakum, nggak upload video lagi begitu. Terus karena mungkin dia merasa pokoknya banyaklah permasalahan didapat di situ. Tapi hebatnya bosku ya, dia itu banyak yang dukung dia, seperti kakaknya, seperti teman-temannya. Nah, pokoknya banyak yang selalu mendukung dia untuk tetap terus melanjutkan vlognya itu, terus tetap bikin konten-konten baru. Jadi ini menurut saya bos ya, untuk membangun channel itu harus benar-benar membutuhkan dukungan dari teman-teman dekat, dari keluarga dan sebagainya. Itu kalau kita nggak ada dukungan dari mereka, itu mungkin kita akan terus turun ya, semangat kita akan semakin semakin turun bosku ya. Tapi kalau dia ini yang Cahya Nirin itu, dia pernah on off, maksudnya pernah off, tapi karena ada teman-temannya dan keluarganya yang selalu mendukungnya dia, yang selalu support dia, akhirnya dia bangkit lagi, terus dia bikin konten lagi. Dan ya mungkin itulah dia, namanya juga rezeki orang ya, pasti selalu ada jalan. Seperti yang Cahya Nirin ini, selalu ada yang support dia, selalu ada yang dukung dia. Akhirnya dia terus bangkit dan terus bersemangat untuk kembali bikin konten yang kreatif lagi ke depannya. Akhirnya dia bisa sampai sekarang seperti sekarang ini. Kalau tidak salah itu subscribernya sudah mencapai 2 juta ya bosku. Padahal waktu saya nonton videonya itu bulan Maret ya, bulan Maret. Di situ dia upload video detik-detik 1 juta subscriber. Jadi ini dia tembus sampai 2 juta ini hanya beberapa bulan ini terakhir ini bosku, dia langsung tembus sampai 2 juta subscriber. Tapi memang sih ya, dia bisa seperti itu karena seperti saya bilang tadi, itu banyak yang support, banyak yang dukung dia. Akhirnya dia terus semangat ya. Dan ada juga yang ngebantuin. Nah seperti inilah yang harus dibutuhkan kita untuk pemula ya, harus selalu dapat dukungan, harus selalu dapat support dari orang terdekat kita ya bosku ya. Karena kalau tidak ada itu susah bos ya. Karena kalau misalnya kita bikin konten terus kadang itu orang mencibir ya, kadang orang yang ngeledek gitu. Mungkin mereka nggak bermaksud untuk ngebully atau apa, tapi mungkin ngeledek, mungkin mencibir lah, atau pokoknya ngeledek gitu. Tapi kalau misalnya kita selalu ada yang dukung, selalu ada yang support, iya pasti kita akan selalu semangat. Tapi kalau nggak ada yang dukung, nggak ada yang support, susah juga bosku ya. Dan yang paling penting juga, kita juga butuh support dan dukungan dari penonton ya, supaya mereka juga
subscribe kita juga butuh penonton video kita untuk selalu juga mendukung kita untuk menyemangatin kita, bosku. Oke bosku, yang YouTuber yang kedua yang saya maksud tadi itu yang menginspirasi saya, yang benar-benar memotivasi saya untuk nge-vlog lagi, nge-vlog itu adalah nama akun YouTube-nya itu Gondrong Labanan. Jadi menurut saya itu ya, saya terinspirasi dan termotivasi dari pemilik channel Gondrong Labanan ini. Awalnya situ saya ngebuka video-video gitu, terus saya buka video-video mancing, ada video-video mancing di situ. Saya ketemu sama ini channelnya Gondrong Labanan ini, saya buka videonya, saya nonton terus saya nonton terus, saya melihat videonya tuh kok videonya tuh kayak berbeda ya sama video-videonya yang YouTuber yang lain itu. Menurut saya video-videonya Gondrong Labanan ini cukup sangat sederhana, cukup sangat simple ya, dan bahasanya itu ringan, dan kayaknya dia orangnya alami banget ya, cara bicaranya itu kayak benar-benar sangat menginspirasi dan benar-benar sangat memotivasi. Karena awalnya saya pikir itu kan, saya sering nonton video-video YouTube itu kan, baru ngelihat opening videonya orang itu kayaknya udah wow banget ya, maksudnya udah keren banget itu editnya. Tapi pada saat saya melihat ini videonya Gondrong Labanan ini kayaknya biasa ya, maksudnya nggak pokoknya nggak ada yang spesial lah maksudnya. Tapi terbukti ya, dengan video-video sederhana seperti ini video yang edit maksudnya hampir tidak ada editannya ya, tapi mungkin pastilah ada di edit, cuman itnya yang saya bilang tadi cukup sederhana tapi bisa mengundang penonton yang banyak, bisa mengundang subscriber yang semakin hari semakin perkembangannya semakin cepat ya. Jadi menurut saya itulah yang membuat saya sangat terinspirasi ya, karena saya pikir kalau kita mengupload atau mengunggah konten di YouTube itu harus diedit sedemikian rupa, harus benar-benar diedit yang super wow gitu ya. Saya pikir video seperti itu harus punya video seperti itu baru bisa laku. Ternyata videonya Gondrong Labanan ini benar-benar menginspirasi saya, benar-benar memotivasi saya ya bosku ya. Karena videonya itu paling cuma diedit biasa-biasa aja ya. Terus cara bahasanya itu alami, terus pokoknya nggak tahu lah saya ngomong apa. Kalau kalian penasaran silahkan saja cari itu channel Gondrong Labanan, kalian nonton itu channel yang benar-benar memotivasi saya, yang benar-benar menginspirasi saya untuk nge-vlog ya. Dan ada satu video dari Gondrong Labanan ini yang membuat saya juga sangat terinspirasi, yaitu judulnya Kunci Sukses Ngomong di Depan Kamera. Nah di sini bos ya, ketika dia bilang dulu waktu pertama dia nge-YouTube itu, dia katanya videonya itu dia membisu, nggak ada gambarnya dia, nggak ada wajahnya dia. Terus katanya temennya bilang penonton nggak akan ramai karena wajahmu nggak ada di situ, suaramu nggak ada di situ. Makanya dari situlah Gondrong Labanan ini katanya ya, dia berani juga memberanikan diri, harus percaya diri juga tampil di depan kamera. Nah di situ juga saya merasa sangat terinspirasi bosku ya, karena saya dalam hati saya itu bagaimana saya bisa seperti itu, sementara saya ini orangnya nggak bisa berbicara, maksudnya nggak lancar dalam berbahasa ya. Kalau saya berbahasa itu kadang nggak beraturan gitu, yang kan bahasa Indonesia bosku ya, bahasa daerah saya saja itu masih banyak yang tidak aku paham, apalagi kalau bahasa Indonesia ya. Apalagi nih lebih-lebih lagi harus ngomong di depan kamera, itu bagaimana saya harus bisa gitu. Tapi setelah saya nonton videonya Gondrong Labanan ini, membuat saya benar-benar terinspirasi dan benar-benar memotivasi saya. Dan setelah saya nonton video itu, saya selalu ada waktu saya latihan bicara di depan kamera. Yang saya pelajari itu dulu opening videonya itu ya, yang bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang saya ulang-ulang berapa kali itu walaupun video opening itu pendek, durasinya sangat pendek, tapi kadang itu saya susah untuk kadang nggak nyambung gitu, kadang juga gaya bahasanya itu kaku ya begitu bosku ya. Jadi kalian yang mungkin yang merasa
nggak punya keahlian banyak untuk ngedit video, tontonlah videonya Gondrong Labanan ini, bisa menjadi inspirasi kita banget ya. Karena video itu tidak harus benar-benar editannya tidak harus benar-benar wow, karena ini sudah ada bukti ya. Gondrong Labanan ini videonya editannya nggak terlalu megah, nggak terlalu mewah, tapi viewernya sangat banyak bosku ya, dan perkembangan channelnya juga sangat cepat ya. Terus ada lagi satu kata yang saya tidak lupa juga dari Mas Gondrong Labanan ini, ketika dia bilang dia itu tidak setuju, bukan tidak suka ya, itu harus garis bawahi, bukan tidak suka, tapi dia bilang nggak setuju kalau misalnya opening video kita itu harus menyapa seperti halo guys. Dia itu nggak setuju ya, maksudnya bukan nggak suka, tapi dia itu nggak setuju karena dia bilang video kita ini akan ditonton banyak orang. Nanti katanya kalau misalnya dinonton Pak Gubernur, Pak Bupati atau sebagainya, itu kan kalau langsung kita bilang halo guys, nanti katanya itu kurang sopan. Nah di situ mungkin kata-kata ini sederhana ya, kalau orang sih mungkin paling bilang apalah itu apa, tapi menurut saya itu maknanya dalam ya bosku. Itu benar juga, walaupun hanya menyapanya lewat video, tapi itu menurut saya maknanya besar ya. Maksudnya maknanya itu sangat dalam, dia memperhatikan yang namanya sopan santun walaupun hanya ngomong lewat video bosku ya. Video openingnya itu singkat banget ya, dia cuma bilang bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga anda sehat, saya juga sehat. Coba perhatikan kata-kata ini singkat banget ya, terus simple banget, tapi ini sangat maknanya dalam ya. Coba anda dengarkan ya, dia bilang bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga anda sehat, saya juga sehat. Itu kan sebuah doa yang mungkin kalau kalian mikir apalah itu biasa aja, tapi menurut saya enggak ya. Buktinya itu banyak mengundang penonton yang banyak penonton, banyak yang suka video-videonya ya, di subscribernya juga cepat meningkat bosku ya. Jadi menurut saya inilah yang benar-benar menginspirasi saya, tiba-tiba pengen ngevlog ya, pengen mengunggah konten-konten lagi di YouTube ya. Saya hanya untuk mencoba-coba, kalau misalnya saya memang berhasil ya alhamdulillah, kalau tidak ya mau gimana, nggak ada salahnya kan kita berusaha. Oke bosku, dan saya juga minta dukungan dari kalian semua, karena kalau tanpa dukungan dari kalian saya juga tidak bisa untuk mengembangkan channel ini tidak akan ada apa-apanya tanpa dukungan dari kalian. Bagi kalian yang nonton video ini, tolong jangan lupa ya, tinggalkan jejak kalian di kolom komentar, berikan pendapat atau saran kritik anda di kolom komentar anda, bagaimana pendapat anda tentang video saya ini. Dan sebelumnya saya juga minta maaf ya kalau misalnya ada kata-kata saya kurang nyambung, kurang tepat ya maksudnya, karena saya minta maaf, saya juga pemula, saya kaku di depan kamera, saya juga kurang lancar berbahasa Indonesia. Oke bosku, saya doakan kalian semoga senantiasa sehat selalu ya kalian, dan begitu pun juga dengan saya ya bosku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.